sebelum memulai kita akan berdoa dulu. Nah, kebetulan Pak Arifin sudah ada mikrofon. Bisa Pak Arifin pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak, kalau mau. Pak, apa suara saya terdengar, Pak? Terdengar, terdengar. Ya, Oh ya, baik. ya, silakan Pak. Selamat malam, mari kita semua berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat waktu yang Engkau berikan Bapa bagi kami boleh mengikuti kuliah kembali pada malam hari ini Bapa. Terima kasih berkati kami semua Tuhan, para peserta terutama dosen kami Bapak Stephen Leo Tuhan, urapi dan berkati dia, berkati keluarganya Bapak, berkati kami semua Tuhan, biar pelajaran yang kami terima pada malam hari ini boleh hanya untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai kuliah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Baik, beberapa minggu yang sebelumnya kita sudah memakai waktu yang cukup banyak untuk membahas hal-hal mendasar ya tentang sains dan bagaimana sains itu sebenarnya uh, tidak ada sama sekali pertentangan dengan Alkitab, sains yang sejati. Bahkan kita melihat bagaimana sains menuntun kepada Tuhan dalam banyak cara ya. Bahkan kita bilang bahwa kalau kita tidak a priori ya, kalau kita tidak a priori menentang adanya sesuatu yang supranatural atau menentang adanya Tuhan, kita akan mendapatkan justru um, kita bilang apa itu, bukti-bukti ya terkuat itu menunjuk bahwa ada pribadi yang kita bisa sebut dia Tuhan atau Allah yang adalah perancang dari alam semesta kita ya, perancang alam semesta kita. Dia adalah yang ini yang mengkausakan segala sesuatu gitu. Ya, dan um, kita ada banyak bicara situ, kita ada bicara mengenai mukjizat juga dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya ingin masuk ke suatu cabang ilmu yang lebih spesifik di sini ya, dan cabang ilmu ini kita sebut termodinamika nanti ya. Nah, ini akan berbicara mengenai energi ya, dan sains ya sangat mementingkan masalah energi di sini. Dan di tahun-tahun belakangan ini energi memang banyak menjadi pusat perhatian juga ya. Karena apa? Isu yang sedang hangat di dunia saat ini kan masalah global warming atau apa, pemanasan global ya, pemanasan global yang katanya adalah karena gas CO2. Nah, ini menurut teori ya, gas CO2 yang menimbulkan greenhouse effect katanya, atau efek rumah kaca yang menyebabkan bumi kita menjadi semakin panas. Ini menurut teorinya sekali lagi ya. Lalu apa yang menyebabkan gas CO2 ini? Ya macam-macam. Misalnya kita pakai mobil itu mengeluarkan gas CO2, sehingga mulailah orang berpikir kalau gitu bagaimana kalau kita ganti mobilnya mobil listrik, ya, mobilnya mobil listrik. Dan akhirnya ini mulai berkembang, bahkan Indonesia ikut ya, karena di Indonesia sekarang, apalagi di Jakarta lebih terasa lagi, diberikan insentif yang sangat besar bagi orang untuk membeli mobil elektrik dibandingkan mobil bensin biasa. Ya, pertama dikasih plat biru, jadi bebas ganjil genap, tapi dikasih juga potongan pajak dan lain sebagainya. Jadi ada suatu insentif dari pemerintah mendorong orang-orang untuk beralih kepada mobil listrik gitu. Ya, tetapi permasalahannya tidak sesimpel itu juga ya, karena kalau kita pakai listrik, nanti kita akan lihat listrik adalah suatu bentuk energi tentunya ya. Dan kalau kita pakai mobil listrik, tapi listrik ini datang dari mana? Begitu. Listrik ini datang dari mana? Ya listrik ya, kalau kita tidak tahu apa-apa ya kita bilang listrik datang dari PLN misalnya, ya kan? PLN kasih kita listrik, kita pasang
pasang stok, pasang alat PLN yang sekarang ada yang prabayar, ada yang pasca bayar ya, yang prabayar yang pakai token. Nah, tapi PLN dapat listrik dari mana? Nah, PLN dapat listrik dari mana? Nah, ini dari tentunya ini pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik ini macam-macam. Pembangkit tenaga listrik yang paling banyak ya masihlah yang paling banyak ya di Indonesia terutama adalah yang menggunakan batu bara. Ya, menggunakan batu bara. Dan ya dengan membakar batu bara lalu menimbulkan energi listrik begitu. Dan listrik ini lalu dibagi-bagi ke rumah-rumah dari PLT-nya ya, pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Dan ada juga yang memakai gas ya, gas alam. Ini dua yang paling banyak sih ya. Nah, tetapi pembakaran batu bara yang menghasilkan gas CO2 juga sebenarnya. Menghasilkan gas CO2. Jadi kalau kita memakai mobil listrik ya, tapi listrik kita diambilnya dari pembangkit listrik yang tenaga batu bara contohnya, maka sebenarnya sama saja ya, cuman kita memindahkan produksi CO2-nya ya, bukan di jalanan. CO2-nya bukan ditebar di jalanan, tapi ditebar di pembangkit listriknya begitu. Nah, tapi kita akan bicara sedikit mengenai itu nanti ya. Ada banyak ya masalah lain lagi ya, tadi masalah PLTU ya. Jadi sekarang lagi heboh-hebohan mau mendapatkan namanya green energy atau energi hijau, dan akhirnya di beberapa negara pembangkitan listrik tenaga surya, wah besar-besaran tenaga surya misalnya. Jadi lalu ada tenaga angin ya, pakai windmill namanya, windmill ya, tenaga angin, kincir-kincir angin dan lain sebagainya. Ya, tapi itu semua ada hubungan dengan energi. Ya. Nah, tetapi kita tidak akan terlalu banyak nanti menyinggung masalah itu. Mungkin sedikit saja, tapi kita lebih akan melihat masalah energi ini berkaitan dengan bagaimana ini menunjuk kepada Tuhan sebenarnya ya. Karena ketika kita mempelajari tentang energi dan lain sebagainya, kita akan sampai ujung-ujungnya kembali kepada Tuhan juga gitu. Oke, jadi langsung saja kita lihat di sini. Ya, energi itu ada di mana-mana. Ya, energi ada di mana-mana. Nah, salah satu energi yang paling boleh dibilang paling banyak kita langsung temui di kehidupan kita sehari-hari saat ini adalah tenaga listrik. Ya, karena kita manusia modern itu sangat bergantung kepada listrik. Sangat bergantung pada listrik. Hampir semua hal di rumah kita saat ini memakai listrik gitu. Ya. Memakai listrik, dan mulai dari lampu kita ya, komputer yang sedang kita pakai, semua saat ini sedang pakai komputer atau handphone. Yang handphone juga butuh listrik. Hampir semua barang ya. Bahkan tadi yang sudah kita bilang, mobil sekarang sudah beralih ke listrik ya. Yang tadinya mungkin salah satu hal yang masih perlu non listrik ya, tenaga dari bensin atau lain sebagainya, tapi sekarang sudah beralih ke listrik juga begitu. Kalau di rumah tangga ya, mungkin satu barang yang masih non listrik kebanyakan adalah ini oven atau stove ya, stove istilahnya apa itu, bahasa Indonesia kok jadi hilang sih di kepala saya. Tempat buat masak itu loh, apa namanya itu, kompor ya. Kadang-kadang kalau kita ini ya ada ngeblank di bahasa tertentu jadinya begitu. Dan ya, kompor kebanyakan orang masih pakai gas ya, masih pakai ini LPG namanya. Tapi kompor listrik juga sudah ada sekarang, cukup banyak juga begitu ya.
Jadi listrik adalah tenaga yang dominan dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik itu dalam bentuk listrik yang langsung dari PLN atau listrik baterai atau lain sebagainya. Karena memang listrik ini sangat convenient, ya sangat convenient. Dan ya ada banyak sekali. Tapi sebenarnya kita harus paham bahwa tenaga itu tentu bukan hanya listrik saja. Tenaga itu muncul dalam begitu banyak rupa dan jenis gitu ya, dan kita tahu itu, tetapi manusia terus ya mencoba mencari bentuk-bentuk energi yang semakin efisien ya, yang bisa semakin efektif dan sebagainya. Ini kalau digambar di slide yang satu ini kita melihat bolam yang baru dibandingkan dengan bolam yang lama gitu ya. Nah, jadi bolam yang baru biasa watt yang diperlukan jauh lebih kecil ya untuk memberikan terang yang sama atau bahkan lebih gitu. Ya, jadi sekarang lagi ada namanya lampu LED lah dan sebagainya yang wattnya kecil namun bisa memberikan terang yang sama atau bahkan lebih dan sebagainya ya. Dan manusia terus ya, tapi kita harus ingat sekali lagi tadi ada banyak sekali bentuk energi ya. Ya ini contoh ada gambar panel surya di sini ya, panel surya. Dan panel surya ini fungsinya adalah untuk mengubah energi matahari tentunya ya, energi matahari. Jadi diubah melalui panel surya ini menjadi energi listrik ya. Dan ini juga yang sedang dibesar-besarkan ya, terutama di negara-negara yang begitu getol ya untuk dengan agenda global warming ini begitu. Ya kayak di Amerika dan sebagainya ya, mereka ada tempat-tempat tertentu yang berpuluh-puluh ini ya hektar, mungkin berpuluh-puluh hektar atau wilayah yang besar sekali itu di cover dengan namanya solar cell atau sel surya ini ya. Dan tiap-tiap sel ini menghasilkan listrik, dan listriknya harus disimpan di baterai gitu, atau di aki istilahnya, di aki. Dan yang menarik adalah kita juga pernah berurusan dengan energi yang satu ini ya, karena mungkin kalau mahasiswa yang sekarang, mahasiswa yang di GITS ya, itu kan banyak yang lewat RITS terlebih dahulu, lewat di RBC. Tapi kalau di generasi kalian itu sudah enak karena listrik sudah masuk. Dan mungkin jemaat Grafe yang mula-mula atau mahasiswa yang mula-mula masih ingat di awal-awal RITS atau RBC di situ kita tidak ada listrik di situ. Tidak ada listrik ya, lama sekali tidak ada listrik, bertahun-tahun tidak ada listrik. Dan akhirnya kita sempat beli juga panel-panel surya ini. Kita beli panel surya, kita beli akinya atau baterainya. Jadi saya pernah ikut terlibat juga dalam masalah ini. Tapi ya kita dapatkan memang masih jauh-jauh tidak seefektif PLN punya gitu ya. Dari segi operating cost ya atau biaya operasinya. Karena untuk panel surya kita belinya sudah lumayan mahal, kemudian akinya juga lumayan mahal ya, kemudian dan itu ada lifetime-nya, jadi nanti setelah sekian lama harus diganti dan sebagainya. Jadi biaya operasinya lumayan mahal dan tidak bisa mengalahkan harga listrik yang ditawarkan oleh PLN sebenarnya ya. Jadi ketika akhirnya listrik masuk ke kita di RBC sana ya, kita stop menggunakan panel surya ini ya. Kemudian kita lihat ada tenaga angin ya, tenaga angin. Dan ya, berbicara mengenai panel surya, sebenarnya ada panel surya alami, karena panel surya ini teknologinya juga makin berkembang ya. Karena panel surya yang awal-awal dia efisiensinya sangat rendah. Jadi misalnya dia hanya bisa mengkonversi
sekian persen dari energi matahari itu menjadi listrik gitu. Efisiensinya rendah lah gitu. Nah sekarang panel-panel listrik yang makin mutakhir ya, paling belakangan itu makin efektif gitu. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa mengalahkan efektivitas dari panel surya alami. Nah, Anda tahu panel surya alami itu apa? Ya. Panel surya alami yang Tuhan ciptakan itu adalah daun. Nah, daun ya, jadi daun kan melebar bentuknya. Itu adalah panel surya ciptaan Tuhan. Ya, cuman panel surya ciptaan Tuhan ini yang ada daun. Nah, kita sudah belajar dari SD, saya yakin, SMP dan sebagainya, bahwa daun melakukan suatu proses yang sangat penting sekali untuk kehidupan baik tumbuhan maupun untuk semua makhluk hidup di bumi ini, yaitu yang kita sebut sebagai fotosintesis. Dan di dalam fotosintesis, tenaga surya diubah menjadi tenaga apa? Menjadi energi di dalam daun itu. Dan energi yang di dalam daun itu adalah energi kimia sebenarnya, atau chemical energy ya. Nah, jadi ada energi kimia yang terkandung di situ, yaitu di dalam apa yang kita sebut sebagai protein, lemak, ya, karbohidrat, ya, itu semua adalah senyawa-senyawa yang dalam ikatan-ikatannya itu ada energi begitu. Dan yang tiga yang utama adalah itu kan, protein, ya, karbohidrat dan lemak. Dan di antara tiga-tiganya yang paling padat energi adalah lemak. Gitu. Jadi lemak adalah bentuk penyimpanan energi kimia yang ya salah satu yang paling efektif sebenarnya. Nah, kita di zaman modern ini kita tidak suka dengan lemak biasanya. Ya, jadi kalau orang makan terlalu banyak, ya dia jadi gemuk. Ya, kenapa? Ya, karena ada deposit lemak dalam dirinya. Deposit lemak, dan lemak itu dia cukup densitas energinya lebih tinggi, paling tinggi. Makanya kalau kita makan lemak juga energi yang masuk banyak gitu ya. Saya lupa ya jumlahnya, kalau saya nggak salah karbohidrat sama protein itu hampir sama, sekitar 4 begitu, 4 saya lupa satuannya apa ya, kalori per gram atau apalah gitu kira-kira. Sedangkan kalau lemak itu 9 ya bandingannya. Jadi karbohidrat dan protein 4, sedangkan lemak itu sampai 9. Jadi densitasnya sangat-sangat tinggi begitu. Nah, itu adalah energi kimia. Itu energi kimia. Nah, energi kimia ini datang dari mana? Ya itu tadi. Ya, panel surya ciptaan Tuhan. Yaitu tumbuhan yang memiliki daun hijau, ya, maka sinar matahari akan melalui proses fotosintesis memberikan energi kepada tumbuh-tumbuhan itu, dia jadi bisa tumbuh, ya dia tumbuh dan sebagainya. Dan ketika tumbuh-tumbuhannya makin tinggi, ya kan dia menyimpan energi kimia di situ, yang kemudian energi kimia tersebut dimakan oleh makhluk hidup lain, oleh binatang ya, misalnya yang di gambar ini dimakan oleh rusa misalnya, ya, oleh rusa, dan rusa makan tumbuhan, dia memakan energi kimianya. Nah, lalu di dalam makhluk hidup kita punya namanya sistem pencernaan, ya, sistem pencernaan. Dan dalam sistem pencernaan itu ya tadi itu karbohidrat, ya, protein dan lemak, ya, yang kita konsumsi itu akan di breakdown oleh di breakdown itu maksudnya di ini ya, dipecah menjadi bagian yang lebih kecil oleh lambung, ya, kemudian oleh usus, ya, dan baru setelah terpecah oleh enzim-enzim dan sebagainya diserap oleh usus, ya, diserap dalam bentuk kalau karbohidrat biasanya dipecah menjadi glukosa, ya, glukosa atau gula, ya, dipecah menjadi gula. Jadi karbohidrat dipecah menjadi gula. Oleh karena itu setelah kita makan, maka gula darah kita meningkat, gitu kan? Nah, gula darah kita meningkat karena ya karbohidrat yang kita makan itu dipecah menjadi gula, ya, pecah menjadi glukosa antara lain, diserap oleh
usus kita masuk ke dalam peredaran darah. Nah, baru di peredaran darah itu disirkulasikan ke jaringan-jaringan gitu, dan diserap di situ. Nah, sama ya, kalau protein dia akan dipecah ya menjadi asam amino dan lain sebagainya ya. Lemak juga ada pemecahannya. Nah, jadi lalu setelah diserap dan dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh kita, disimpan lagi menjadi energi kimia. Ya, dan kalau Anda masih ingat, bagi yang pernah ikut biologi ya, biologi yang atau fisiologi atau ini ya, oke. Halo, suara saya masih kedengaran? Oke, agak sedikit terputus tadi. Suara saya kedengaran sekarang? Masih, Pak, masih. Oke, baik. Ya, tiba-tiba video saya putus. Oke, kita coba tanpa video dulu ya untuk sekian lama. Ya, karena ini memang ini masalah koneksi saya ya. Saya jadi seperti yang saya tadi bicara di awal kelas. Karena saya pakai IndiHome, dan IndiHome rupanya uploadnya ini cuma sepertiga dari downloadnya begitu. Jadi cukup mengecewakan ya. Entah saya harus ganti provider atau apa ini. Dan oke, tadi kita bicara bahwa di dalam tubuh manusia, di dalam sel itu glukosa dan lain sebagainya ini akan dimasukkan ke dalam suatu proses ya, di mana ada proses penyimpanan energi dalam sel ya, dan energi yang di dalam sel manusia itu rata-rata disimpan dalam bentuk satu senyawa namanya ATP ya, adenosine trifosfat gitu. Oke, ini sudah agak teknis, jadi Anda nggak perlu hafal ini ya, ini agak teknis sekali. Ini saya juga dapatkan waktu saya tentunya di kedokteran dan lain sebagainya. Dan tapi intinya tubuh kita juga menyimpan energi kimia ya dalam bentuk senyawa-senyawa tertentu gitu. Sehingga ketika otot kita bekerja, misalnya kita push up atau kita angkat barang. Nah, kalau kita angkat barang, kita perlu otot kita berkontraksi gitu kan. Nah, otot kita berkontraksi ya. Orang kalau misalnya angkat besi lah, misalnya Anda lihat atlet angkat besi atau ada angkat beban. Nah, itu kan otot Anda harus mengkerut gitu, dia harus berkontraksi istilahnya. Nah, itu memerlukan ini, si senyawa ATP ini terpakai gitu, dia terpakai, dan maka ototnya akan berkontraksi gitu. Itu adalah energi kimia. Jadi sekali lagi, ada begitu banyak jenis energi ya, di dunia ini. Nah, salah satu energi yang penting sekali adalah energi atau kita tanya kembali, apa sih energi yang pertama ada di dunia ini? Apakah Alkitab memberitahu kita? Nah, ternyata kalau kita masih ingat ya, di dalam Kejadian pasal 1 di sini ya. Jadi energi pertama diciptakan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 1 yaitu terang, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi ingat di hari pertama Tuhan berkata jadilah terang. Ya, maka terang itu jadi, dan terang adalah suatu bentuk energi. Ya. Dan terang itu energi yaitu dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, terang adalah suatu bentuk energi di sini. Dan kalau kita masih ingat di dalam Kejadian pasal 1, saya akan bacakan saja ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Oke, belum berbentuk dan kosong. Jadi belum ada energi, belum terenergisasi katanya di sini ya. Lalu gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kata roh Allah melayang-layang di atas permukaan air
Itu dari kata Ibrani merahefet di sini ya, merahefet, dia melayang-layang. Nah, saya kasih sedikit gambar ilustrasi di bawah di sini, karena Roh Kudus itu sering digambarkan merpati di tempat lain Alkitab ya, seperti waktu Yesus dibaptis, ya Roh Kudus tampil dalam bentuk merpati di sini. Dan jadi ini merpatinya, jadi merahefet ya, yang digambarkan melayang-layang di sini itu ada dipakai di perikop-perikop lain Alkitab. Itu gambarannya seperti burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya gitu. Ya, jadi gambarannya adalah bervibrasi atau bergetar. Ya, bergetar ya. Dan boleh kita bilang ini adalah gerakan kinetik pertama dalam alam semesta. Gerakan kinetik. Kinetik itu energi gerak. Ya, energi gerak. Jadi ketika kita bergerak itu ada energi gerak di situ. Ya, contohnya angin yang bertiup itu adalah energi kinetik sebenarnya. Ya. Dan tadi masih ingat nggak beberapa slide yang lalu kita ada gambar kincir angin ya. Jadi sekarang itu juga lagi mode itu. Lagi lumayan mode, lagi lumayan populer untuk menciptakan energi listrik dari tenaga angin. Ya, jadi mereka bikin kincir angin. Nah, sebenarnya ininya sama. Kalau yang sudah dari lama ada itu namanya PLTA ya, masih ingat nggak? PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Jadi kalau di sungai-sungai besar arusnya kencang, itu aliran airnya, nah ini yang kita sebut sebagai energi kinetik kan. Ya, pergerakan. Ya, ketika sesuatu itu bergerak, dia membawa suatu energi kinetik, dia bergerak di situ. Ya, dan ketika air itu bergerak, ya maka ada energi kinetik dan dia bisa menggerakkan kincir, ya kincir air. Nah, kincir air. Nah, kenapa pergerakan kincir air bisa menimbulkan listrik dalam PLTA? Nah, ini kita perlu sedikit tahu juga ya, bahwa makanya ini ada istilah ini. Ini ya. Ada istilah elektromagnetik di sini ya. Elektromagnetik. Jadi rupanya magnet dengan listrik itu nyambung rupanya. Atau berhubungan ya, listrik dengan magnet itu berhubungan. Jadi kalau misalnya kita ada suatu logam, ya, lalu kita ada suatu kawat ya, kawat yang ada aliran listrik. Lalu logam itu atau salah satu lah ya, logam atau kawatnya kita puter gitu di situ, maka logamnya akan menjadi magnet gitu. Jadi logam yang diputar di tengah suatu istilahnya medan listrik, istilah medan gitu ya. Suatu logam yang diputar di suatu medan listrik, akhirnya dia akan menjadi magnet. Dan sebaliknya, kalau ada medan magnet ya diputar pada suatu kawat, akan menimbulkan listrik gitu. Jadi bolak-balik. Jadi kita bisa pakai listrik untuk menciptakan magnet, dan kita bisa memakai magnet untuk menimbulkan listrik sebenarnya gitu. Jadi itu yang terjadi pada kincir air ya, bahwa pergerakan air menggerakkan kincir, dan lalu kincirnya bergerak, kita gerakkan magnetnya yang kita sambung ya dengan suatu cara, kita gerakkan di situ supaya muncul listrik di situ. Nah, itu adalah secara sederhana ya, pembangkit listrik. Di situ tentu ada hal-hal yang lebih kompleks lagi di dalamnya, tapi prinsipnya sesederhana itu gitu ya, prinsipnya sesederhana itu. Dan maka itu ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Lalu sekarang kita pakai ada namanya pembangkit listrik tenaga angin. Nah, jadi prinsipnya sama, gerakan angin akan menggerakkan baling-baling di kincir angin, baling-baling kincir angin bergerak, maka dia akan disambungkan ke ke magnetnya atau ke kawatnya yang berputar di situ, yang akan ya
menghasilkan listrik di situ. Tapi kembali lagi ke Kejadian pasal 1, Roh Allah melayang-layang, ya, dia bergetar, bervibrasi di situ. Boleh kita bilang ini adalah gerakan kinetik pertama dalam alam semesta, dan rupanya langsung dilanjutkan di ayat yang 3, tadi kan ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, ini adalah bentuk energi pertama yang Tuhan berikan ke dalam dunia. Bahkan ada ilmuwan-ilmuwan Kristen yang menyambungkan ayat 2 dengan ayat 3 tadi, ya, bahwa pergerakan Roh Allah itulah yang mengenergisasi, yang melayang-layangnya atau vibrasi dari Roh Allah itu yang menyalurkan energi gitu kepada dunia yang tadinya kosong dan gelap gulita dan tidak punya energi. Tapi ketika digetarkan oleh Roh Allah, maka muncul energi, sehingga energi yang pertama muncul adalah energi terang itu, ya. Jadi ada ilmuwan-ilmuwan Kristen yang mengkonekkan atau menyambungkan antara ayat 2 dengan ayat 3, bahwa melayang-layangnya atau bervibrasinya atau merahefetnya Roh Allah di ayat 2 itulah yang Tuhan pakai untuk istilahnya menimbulkan terang di sini. Lalu kita lihat di sini, ya, ini adalah yang pertama. Oke, dan sehingga akhirnya kita belajar tentang energi, ya. Jadi studi tentang energi dapat memberikan kita pengukuhan akan kebenaran Alkitab, ya. Dan pembelajaran tentang energi itu namanya termodinamika. Pembelajaran termodinamika, ya. Dan termodinamika disebut demikian, ya, karena riset-riset awal tentang energi itu ada hubungannya dengan tenaga panas. Ya, tenaga panas. Jadi ini yang awal. Dan kalau kita ingat sejarah revolusi industri, di awal kan tadi kita sudah bilang, kita ini sudah masuk ke zaman listrik, ya, karena hampir semua energi yang kita pakai sehari-hari di rumah tangga kita sekarang adalah energi listrik, gitu, untuk alat-alat kita, ya. Tapi di awal-awal revolusi industri, energi yang paling banyak dipakai bukan listrik. Waktu itu belum menggunakan energi listrik, tapi energi apa? Energi panas, karena waktu itu mereka mau dengan tenaga uap. Ingat nggak waktu itu, ya? Jadi mesin-mesin pun mesin-mesin uap pada waktu itu, ya. Misalnya kapal, ya, mereka pakai kapal uap pada waktu itu. Kemudian macam-macam, ya, semua pakai uap. Jadi mereka semua menggunakan uap, dan untuk menghasilkan uap itu maka perlu panas, gitu, ya. Jadi di kapal uap misalnya dia harus ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya biasanya kayu, ya. Jadi kayu dimasukkan membakar api. Apa guna api itu? Ya, api adalah untuk menghasilkan uap, begitu, menghasilkan uap. Jadi prinsipnya adalah kalau mesin-mesin uap itu biasa prinsipnya adalah bahwa uap ini dia akan mengembang, gitu. Mengembang sehingga menghasilkan tekanan yang lebih, ya. Dan tekanan yang lebih itu bisa dipakai untuk menggerakkan benda, menggerakkan piston dan lain-lain sebagainya, begitu, ya. Jadi itu pada waktu itu intinya berpusat di tenaga panas pada waktu itu, tenaga panas untuk membuat uap dan lain sebagainya. Ini di awal-awal masa-masa pencerahan, ketika sains sedang meledak lah, gitu, ya. Sains sedang benar-benar memekar, begitu, ya. Sehingga pada waktu itu pembelajaran energi dikasih nama termodinamika, ya, karena energi yang paling banyak dipelajari waktu itu adalah energi panas itu tadi. Makanya disebut termodinamika, gitu, ya. Tapi akhirnya hukum-hukum yang disimpulkan dari pembelajaran tentang termodinamika itu berlaku untuk semua jenis energi, ya. Hukum-hukumnya berlaku untuk semua jenis energi. Dan dari sini kita akan mendapatkan
pengukuhan akan kebenaran Alkitab, terutama adalah dalam hal kedua hukum termodinamika. Jadi ketika mempelajari energi, manusia akhirnya memformulasikan hukum ya. Hukum itu apa sih? Hukum itu adalah teori yang sudah dianggap begitu mapan, begitu terbukti ya, artinya berulang-ulang kita observasi, berulang-ulang dieksperimenkan, ternyata itu sangat benar ya. Maka akhirnya teori yang sudah begitu kuat akhirnya akan disebut sebagai hukum di dalam sains gitu. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang paling kecil itu kan namanya apa? Hipotesis. Ya, jadi kita perlu tahu juga ya. Saya tuliskan di sini. Pertama adalah hipotesis. Nah, lalu sebentar, ini kurang gede ini. Nah, ini. Oke. Hipotesis ya. Nah, lalu setelah hipotesis, kalau hipotesisnya sepertinya terkonfirmasi, barulah kita menjadikan itu teori. Ya, jadi teori dalam ini, di dalam sains ya. Ya, kemudian habis itu barulah hukum. Hukum itu teori yang sudah semakin mapan, sudah sangat kita yakini begitu, karena sudah berulang kali terbukti dan ya pokoknya sudah tidak diragukan lagi gitu. Ya, jadi kita perlu tahu ini. Dan makanya kadang-kadang para evolusionis bangga ya, mereka bilang ada teori evolusi. Teori evolusi. Karena menurut mereka kalau sudah masuk teori itu sudah kuat begitu. Nah, karena teori itu kan berarti hipotesis yang sudah terbukti. Ya, hipotesis yang terbukti itu dijadikan teori. Teori yang pembuktiannya semakin sering dan universal dijadikan hukum begitu. Tapi kita bilang sebenarnya evolusi itu untuk masuk teori pun belum layak sebenarnya. Belum layak ya sebenarnya, karena evolusi itu baru bisa dianggap sebagai hipotesis sebenarnya, karena belum ada pembuktiannya. Pembuktiannya bahwa misalnya dari benda mati bisa muncul kehidupan, tidak ada buktinya ya. Atau dari satu jenis makhluk hidup ya, jenis makro misalnya reptil ya, reptil bisa jadi burung ya, ini tidak ada pembuktian seperti itu ya. Jadi tapi mereka sering bangga wah teori evolusi, dan kadang-kadang orang yang mengkritik evolusi juga kurang paham ya, sehingga mereka bilang evolusi itu kan cuma teori katanya, cuma teori. Tapi gini, ada perbedaan antara istilah teori ketika kita pakai di pembicaraan umum dengan teori dalam sains gitu. Jadi kalau kita hari ini bilang cuma teori doang, itu berarti sesuatu yang masih belum jelas gitu. Tapi kalau dalam sains dibilang teori, itu sudah kuat sebenarnya. Karena yang belum kuat itu, kalau belum kuat itu tidak akan disebut teori, disebut hipotesis. Ya. Atau bahkan di bawah lagi dari hipotesis, baru apalah gitu ya. Tapi makanya kadang-kadang ada orang yang menyerang evolusi dengan bilang evolusi kan cuma teori. Artinya begini. Sebenarnya ini serangan biasanya dari orang yang tidak terlalu tahu, tidak terbiasa dengan istilah-istilah sains begitu. Kita justru menyangkal bahwa evolusi itu bisa dianggap teori sebenarnya. Dalam pengertian sains begitu ya. Kita menyangkal evolusi itu tidak bisa disebut teori ya. Karena dia belum terbukti gitu. Ya, kalau dia baru hipotesis, itu sudah paling maksimum. Maksimum evolusi adalah hipotesis begitu. Ya, karena mana eksperimen yang membuktikan misalnya ya poin-poin besar dalam evolusi lah ya, bahwa dari benda mati bisa muncul kehidupan. Mana eksperimennya ya kan? Mana pembuktiannya gitu. Atau dari tadi yang saya bilang ya, dari satu jenis makhluk hidup yang makro berubah menjadi jenis makhluk hidup makro lainnya. Dari ikan bisa jadi mamalia ya, dari reptil bisa jadi burung misalnya
dan lain sebagainya. Nah, tidak ada pembuktian itu. Ya, jadi kita justru berkata evolusi tidak bisa menjadi teori sebenarnya. Belum pantas disebut teori secara saintifik. Ya. Nah, tetapi sebaliknya, balik lagi ke poin kita di yang termodinamika ini, ada dua hukum termodinamika. Nah, ini disebut hukum ini berarti sudah sangat-sangat kuat, begitu ya. Sangat-sangat kuat. Hukum itu kita sebut untuk teori-teori yang pembuktiannya bukan hanya sekali dua kali, maksudnya boleh dibilang bisa kita observasi secara universal, begitu. Nah, apa itu kedua hukum termodinamika? Nah, ini yang akan kita pelajari di sini ya. Oke, kita lihat sekarang hukum termodinamika pertama. Nah, oke, hukum termodinamika pertama ini satu ya, satu bukan I, satu. Oke, coba saya kutipkan di sini, misalnya dari seorang ateis ya, Isaac Asimov, seorang ateis. Dia paling terkenal sebenarnya adalah penulis science fiction sebenarnya. Asimov itu paling terkenal menulis fiksi ilmiah. Tapi ya dia juga seorang, ya mungkin bisa dianggap seorang ilmuwan juga. Ya. Dan dia bilang begini, energi dapat ditransfer dari satu tempat ke tempat lain, atau diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi ia tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Nah, jadi hukum termodinamika pertama bisa juga disebut sebagai hukum preservasi energi, ya, atau pemeliharaan energi. Bahwa energi itu tidak terciptakan dan juga tidak bisa dihancurkan. Gitu. Energi itu hanya berpindah-pindah bentuk, gitu. Berpindah-pindah bentuk, ya. Ya tadi itu, ya, misalnya gini, saya makan, gitu kan? Saya makan, maka ada energi yang masuk. Dari mana? Dari misalnya saya makan nasi. Maka nasi itu tadi apa? Nasi itu kan energi kimia di situ dalam bentuk karbohidrat. Nah, jadi di dalam ikatan senyawa karbohidrat itu terkandung energi, gitu, yang oleh tubuh saya bisa diubah, ya, menjadi bentuk lain. Ya, bentuk apa? Yaitu tadi, kalau misalnya di dalam tubuh manusia, maka karbohidrat ini diubah menjadi bentuk energi kimia lain, tapi bentuknya lain, ya. Yang tadinya bentuknya karbohidrat, ya, diubah, ya, sebagian menjadi karbohidrat lagi juga, tapi sebagian menjadi yang tadi saya bilang itu ATP misalnya. ATP ini adalah energi yang dipakai untuk menggerakkan otot kita. Ya, sehingga kalau saya lalu beraktivitas, misalnya saya lari pagi atau saya bersepeda, saya menggunakan energi kimia yang sudah tersimpan di dalam senyawa-senyawa ATP itu di dalam otot saya, gitu ya, di dalam otot saya. Dan ya itu adalah bentuk perpindahan energi. Jadi energi yang di nasi itu tidak hilang, gitu. Tidak hilang, dia hanya pindah menjadi bentuk energi lain, energi yang di badan saya, gitu. Nah, lalu pertanyaannya lagi, lalu energi di badan saya, misalnya saya lari pagi atau saya bersepeda, apa yang terjadi? Nah, di situ adalah energinya dipakai untuk gerak kinetik tadi, ya, pergerakan kinetik, ya. Nah, dari pergerakan kinetik ini dia berubah lagi menjadi apa? Energi panas, ya, yang paling umum, ya, karena ketika kita lari maka akan mengeluarkan panas, ya, kita akan menimbulkan panas juga di lingkungan, ya, di jalanan itu tambah panas kalau habis kita larikan, walaupun sangat sedikit tapi ada bertambah panas. Jadi banyak dari energi itu terdisipasi menjadi panas. Bahkan energi panas boleh dibilang itu menjadi salah satu bentuk energi yang paling dasar, boleh dibilang, gitu ya, dimana tidak ada konversi energi yang 100% efektif.
Seperti tadi, misalnya kita makan karbohidrat, makan nasi, kan tadi dikonversi menjadi energi ATP di tubuh kita, tapi itu tidak 100% gitu. Pasti ada yang hilang. Hilangnya itu bukan hilang ditelan ini, hilang begitu aja, bukan. Tapi maksudnya hilang itu adalah berubah menjadi energi panas gitu. Makanya setelah kita makan, pasti suhu tubuh kita ada meningkat sedikit ya. Nah, setelah kita makan, suhu tubuh kita meningkat sedikit. Kenapa? Yaitu adalah energi panas gitu. Energi panas ini datang dari mana? Energi panas ini adalah sisa-sisa. Jadi ketika satu bentuk energi oleh suatu mesin atau oleh suatu proses diubah menjadi bentuk energi lain, pasti tidak 100% gitu. Ya, atau contoh kita pakai mobil ya. Nah, mobil mobil itu dia pakai energi apa? Nah, misalnya mobil yang konvensional lah. Mobil yang konvensional yang pakai bensin, Anda isi ya, Pertalite atau Pertamax, atau apa Anda isi di mobil Anda, itu energi kimia di situ. Ya, kembali, jadi ada energi kimia ya, cuman bukan dalam bentuk karbohidrat sekarang, tapi dalam bentuk yaitu bensin itu tadi. Ya, bensin juga ada mengandung jadi petroleum ya, bensin ya, dengan berbagai jenis produknya ya. Kalau kita tahu kalau pesawat kan pakai aftur. Ya, di mobil sendiri ada banyak ya, ada Pertamax yang 95 apa namanya itu ya. Lalu ada yang 92 ada yang 98 kalau saya nggak salah. Ya, adalah macam-macam ya. Ada Pertalite ya, segala macam. Jadi kualitasnya beda-beda juga. Nah, ini energi kimia ya, energi kimia. Jadi apa yang terjadi? Energi kimia ini dilepaskan di dalam mesin mobil melalui pembakaran. Ya, jadi melalui pembakaran, yaitu energi kimianya dilepaskan, muncul suatu kayak semacam ledakan lah ya, ledakan yang terkontrol boleh dibilang, dan sehingga di dalam ruang di mesin mobil, ya kan, itu ada ruang di situ di mana karena ada ledakan di situ kan, jadi volumenya bertambah gitu, sehingga volumenya bertambah itu dia mendorong piston mobil ya, dan piston akan dihubungkan ya dengan suatu cara ke rodanya gitu, sehingga ketika pistonnya bergerak gitu kan, maka rodanya bergerak gitu, dan sehingga mobilnya bisa bergerak. Jadi ini adalah cara untuk mengubah energi kimia ya menjadi energi gerak ya, menjadi energi gerak. Dari energi kimia menjadi energi gerak, itu adalah mobil. Mesin mobil tujuannya adalah mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, kalau mobil listrik sekarang ya dia sama, cuman dia bukan pakai energi kimia, bukan pakai bensin, dia pakai energi listrik. Ya, pakai energi listrik ya, mengubah energi listrik menjadi energi gerak gitu. Ya, dan itu juga ada caranya lagi tersendiri ya. Nah, tapi maksud saya adalah tidak mungkin 100% energi kimia itu 100%-nya berubah menjadi energi gerak gitu. Tidak ada mesin yang 100% efisien. Ya. Pasti ada yang tercecer. Nah, tercecernya ini biasanya itu dalam bentuk energi panas. Ya, sehingga ya mobil kita nyalakan pasti panas, pasti mesinnya panas di situ. Ya. Kalau mesin yang sempurna, mesin yang 100% energinya bisa berubah jadi energi gerak, misalnya secara teoritis ada mesin seperti itu, maka kita tidak akan merasa panas mesinnya gitu. Temperaturnya akan konstan. Tapi kan nggak ada mesin seperti itu. Semua mesin kita nyalakan pasti ada panasnya dikit. Ya, termasuk apa? Ya handphone kita aja nggak usah jauh-jauh. Handphone kita kalau banyak kita pakai atau kita ini ya bikin sesuatu yang berat kan pasti panas rasanya. Ya. Nah, sama ya. Jadi kembali ini menggambarkan bahwa tidak ada energi yang hilang walaupun tidak ada mesin yang 100% efisien. Ya.
Tapi energinya bukan hilang kayak ditelan bumi gitu, bukan. Energinya ada, cuman tersalur ke bentuk yang lain yang kita tidak anggap penting atau tidak kita pakai sebenarnya. Itu energi panas itu tadi. Ya, kalau kita mobil kan tujuannya mau bergerak gitu, kita tidak mementingkan panasnya sebenarnya. Jadi yang masuk ke bentuk panas ini sebenarnya energi yang kita anggap tercecer gitu, ya, yang enggak, yang ya kalau kita bisa hilangkan panas ini, ubah jadi gerak semua, itu bagus, tapi nggak mungkin kan. Ya, jadi energi ditransfer ya satu bentuk ke bentuk lain. Dari tadi kita sudah bicara banyak sekali ya, transfer energi ya, segala macam ya, tapi tidak ada yang hilang, energi tidak hilang ya, sehingga kita poin kedua ya, atau jumlah total energi di alam semesta ini adalah konstan ya, jumlah totalnya konstan. Bahkan ada yang berkata begini, tidak ada yang tahu mengapa energi terjaga, katanya sini ya. Tidak ada yang tahu mengapa energi terjaga. Ya sebenarnya kita tahu ya, dia yang nggak tahu gitu. Dia nggak tahu, kita tahu. Oke, lanjut lagi. Nah, ada yang bilang begini, ada pengecualian katanya ya, ada pengecualian. Rupanya hukum ini salah katanya, karena kita bisa menciptakan energi katanya, menciptakan energi dengan cara mengubah massa menjadi energi, mengubah materi menjadi energi. Tapi kita bilang oh enggak, itu bukan pengecualian, karena rupanya massa atau materi itu adalah bentuk lain dari energi. Jadi itu adalah energi kimia. Cuman artinya begini, energi kimia yang normal, yang tadi dalam bensin, dalam karbohidrat, protein, dan lemak, itu terletak pada ikatan senyawanya. Ya, misalnya apa? Ya, contohnya ya, kalau namanya apa itu? Air itu apa? Air itu kan H2O. Nah, kalau saya gambarkan begini ya, ini ada atom oksigen. Lalu atom oksigen ini menggandeng dua atom hidrogen, gitu. Dan ini kita sebut senyawa, ya, senyawa atau molekul ya, molekul. Dan ada energi di sini, ada energi pada struktur ini, ikatan-ikatan ini. Ya. Lalu ada glukosa. Ya, glukosa itu apa sih? Saya sendiri udah lupa ya, C6 apa gitu kan, H berapa, O berapa ya. Coba saya cek bentar. Oke ya, ini dia C6 H12 ya, O6 ya, benar ya. Jadi ada 6, ini adalah glukosa, ini adalah gula contohnya ya, C6 H12O6. Dan di dalam struktur ini ya, ini ada energi terkandung di dalam senyawa ini, di dalam struktur ini. Nah, ini energi kimia yang biasa ya, energi kimia yang biasa ya. Jadi misalnya antara ini atom O dengan atom H ini kan ada ikatan-ikatan kan, ikatan di sini ya. Nah, ini ada energinya di sini ya. Dan ini juga ya. Sehingga ketika gula misalnya glukosa ini kita breakdown lagi ya. Ini kan proses energinya kan gini. Dari C6H12O6 ini ya, untuk dia akan di breakdown menjadi lebih kecil, yaitu air plus CO2 ya, CO2. CO2 itu gini, ada C terus ada O ya, dan O, ini CO2 ya. Jadi dari gula di breakdown menjadi air H2O dan CO2 plus energi. Kita dapat energi gitu kan ya, karena ada energi yang tersimpan di gula ini menjadi ini air dan CO2 plus energi di sini.
Nah, ini adalah energi kimia yang biasa. Tetapi sebenarnya ada energi kimia yang luar biasa yang terkandung dalam satu atom. Ya, misalnya atom satu atom apapun itu. Ya, semua atom itu punya energi. Karena atom misalnya atom oksigen. Nah, atom oksigen itu berapa? 816 kan? Ya, jadi maksudnya oksigen itu punya 8 proton dan 8 neutron, ya, sehingga dia kalau di periodic table, ya, atau tabel periodik itu dia ini angkanya ini 168, ya, 816 di sini. Ya, jadi dan ini adalah di inti dari atom ini. Nah, sehingga kita sebut sebagai nuklir, energi nuklir. Nah, energi nuklir, gitu ya. Dan oleh karena itu kita bilang massa, proton dan neutron segala macam sebenarnya adalah bentuk lain dari energi. Ya. Dan di dalam kimia juga ada hukum kekekalan massa sebenarnya. Jadi ada hukum kekekalan energi tadi termodinamika 1, kemudian ada hukum kekekalan massa juga. Jadi misalnya tadi ini ya, glukosa C6H12O6 lalu akan menjadi H2O dan CO2, ini harus tepat ini. Ya, jadi dia ini ya, ini saya tulis di atas lah ya, ini akan menjadi H2O-nya itu 6 H2O. Ya, sebentar. CO2-nya berapa? Nah ini harus disamakan dulu nih. Ini dulu waktu ini ya, waktu kimia ini. Oke. Nah, tapi intinya ya ini nanti ini ya. Nanti bisa ada plus yang lain lagi. Oke. Tapi intinya adalah bahwa dalam suatu reaksi semua, jadi dulu kan waktu di kimia kita belajar harus ada koefisiennya di sini. Ya, ini ada berapa. Pokoknya semua atomnya harus sama nih, misalnya hanya 12 di sini. Maka di sini di sebelah sini hanya juga harus 12 ujung-ujungnya. Nah, lalu C-nya ada berapa di sini? C-nya harus berapa juga di sini. Gitu. Ya, jadi ya kita bilang bahwa nanti ada plus-plus yang lain lagi ya. Harus sama, itu namanya hukum kekekalan massa. Kekekalan massa ya. Jadi normalnya dalam semua reaksi kimia biasa, energi dan massa tidak akan saling crossover gitu ya. Tapi dalam reaksi nuklir ya, bisa terjadi. Jadi ada massa yang hilang dalam reaksi nuklir, massa yang hilang, tapi sebenarnya bukan hilang, dia berubah menjadi energi. Ya, sehingga lihat ini ada suatu persamaan ya, ini persamaan terkenal oleh Albert Einstein, bukan Stephen Einstein, itu saya gitu ya. Ini Albert Einstein, dan dia membuat ini E sama dengan mc kuadrat ya, E sama dengan mc kuadrat. Sehingga kita melihat di sini dalam persamaan ini, di satu sisi ada energi, di satu sisi ada massa. Jadi massa bisa berubah menjadi energi di dalam reaksi nuklir. Energi juga secara teoritis bisa berubah menjadi massa sebenarnya. Ya. Oke, jadi makanya bom atom atau bom nuklir ya, itu bisa mengeluarkan energi yang sangat besar sekali. Karena dengan massanya di sini ya, dengan massa yang relatif kecil berubah menjadi energi yang begitu besar karena dikalikan C kuadrat. C itu adalah kecepatan cahaya bahkan. Ya, kecepatan cahaya itu besar sekali ya. Jadi ini sangat ini. Oke, jadi kembali kita ingatkan hukum termodinamika 1 adalah total jumlah energi dan massa. Ya, kalau kita gabungkan keduanya ya, total jumlah energi dan massa dalam alam semesta adalah konstan, tidak berubah-ubah. Dan
dalam reaksi nuklir, ya, ini bukan pengecualian karena energinya berubah jadi masanya berubah jadi energi saja. Gitu. Ya, jadi ini ada beberapa ilustrasi saja. Um, Energi sebelum suatu reaksi harus sama dengan energi setelahnya. Ini energi, dia hanya berubah bentuk. Oke, ya, dan sama. Ini contoh ya, contoh manusia. Ya, makanya ada orang bilang, ya kenapa saya tambah berat badan misalnya? Ya gampang saja, ya karena energi yang masuk ya, lebih besar daripada energi yang keluar. Gitu. Energi yang keluar 4, misalnya energi yang masuk 5, loh satunya kan nggak mungkin hilang. Satunya gimana? Ya satunya pasti ya berarti disimpan. Nah ingat, penyimpanan energi dalam tubuh manusia paling padat itu gimana? Paling padat itu adalah bentuk lemak. Makanya bisa jadi lemak di situ. Ya, dan intinya kalau kita mau contohnya ya, kalau ada orang ingin mengurangi berat badan, ya berarti dia harus memastikan energi keluarnya lebih besar daripada energi masuknya, sehingga akhirnya tubuh harus memakai cadangan energi yang ada. Gitu. Ini juga ilustrasi bahwa sebenarnya nggak ada energi yang hilang, ya, hanya dia berubah-ubah bentuk saja. Oke, itu adalah hukum termodinamika pertama. Sekarang kita masuk kepada hukum termodinamika kedua. Ya, hukum termodinamika kedua. Kembali kita kutip si Isaac Asimov yang adalah seorang ateis. Kenapa kita kutip ateis? Ya untuk memastikan bahwa ini bukan hukum yang dibuat-buat gitu ya, dibuat-buat oleh kita gitu. Ini hukum yang memang diterima oleh ilmuwan semua. Asimov berkata, alam semesta terus-menerus menjadi lebih tidak teratur. Lebih tidak teratur katanya. Gitu ya, lebih tidak teratur. Oke, kita harus bekerja keras untuk membereskan ruangan, tapi jika dibiarkan sendiri, ia akan berantakan lagi dengan cepat dan mudah. Bahkan jika kita tidak masuk ke dalamnya, ia akan berdebu dan berlumut. Ya, betapa sulitnya untuk menopang rumah dan mesin dan tubuh kita agar bekerja dengan sempurna, dan betapa mudahnya untuk membiarkan semuanya hancur. Oke, jadi ini diukur dengan istilah ketidakteraturan. Ya, jadi ketidakteraturan ya, ini dikasih nama akhirnya ketidakteraturan. Atau ya boleh dibilang ini ya, ketidakteraturan ini disebut sebagai entropi. Nah, entropi ya, ketidakteraturan, entropi. Jadi entropi, kita bilangnya entropi itu selalu menjadi naik. Entropi selalu naik. Semakin lama semakin naik. Gitu. Dan ya ini gampang sekali sih, banyak sekali contohnya ya, bahwa ketika kita mau mengorganisasi sesuatu itu selalu membutuhkan energi ya, sedangkan ya, untuk mengacak-ngacak atau membuat ini tidak teratur itu memang terjadi dengan sendirinya gitu. Artinya kalau kita tidak mengorganisasi, dia akan menjadi kacau balau. Ya, menjadi kacau balau. Ya. Nah, jadi kita bilang, ya ini yang terjadi di alam semesta ini. Dan ini kita observasi. Kita observasi. Ya. Dan dalam bentuk energi kita bilangnya begini, bahwa memang energinya tidak hilang. Energi kan hanya berubah-ubah bentuk. Tetapi energi yang
bisa dipakai untuk pekerjaan makin lama makin berkurang. Karena ya tadi itu, ya, dia sebagian lari ke bentuk panas saja. Panas saja. Ya. Dan panas itu, panas yang secara umum begitu itu tidak banyak bisa kita pakai. Ya, dia akan hilang begitu saja. Maksudnya bukan hilang benar-benar hilang, hancur gitu ya, tapi menyebar ke panas alam semesta ini. Ya, jadi contohnya tadi itu, energi di dalam bensin kita ubah menjadi energi gerak. Oke, energi gerak ini kan bisa kita pakai untuk pergi ke sana kemari. Tapi ingat bahwa itu tidak 100%. Contohnya saja, misalnya 80% menjadi energi gerak, 20% menjadi energi panas. Nah, energi panas ini tidak banyak bisa kita pakai, gitu. Ya, tidak banyak bisa kita pakai. Walaupun ada bisa juga kadang-kadang, ya, tapi secara umum tidak. Jadi artinya begini, walaupun energi itu tidak bisa dihancurkan dan hanya berubah-ubah bentuk, namun energi yang artinya yang berguna bagi manusia, itu sebenarnya semakin menurun, gitu. Yang bergunanya, yang bisa dipakainya, gitu. Karena sisanya ya, lama-lama akan menjadi energi panas, begitu. Oleh karena itu, menurut evolusionis, ya, alam semesta kita ini akan berakhir dengan apa yang mereka sebut sebagai heat death. Nah, mungkin ada yang pernah dengar, gitu ya, heat death. Saya tulis ya, ini. Ya, alam semesta ini menurut teori mereka ya, alam semesta akan berakhir dalam suatu yang mereka sebut heat death. Heat death itu apa? Heat death itu adalah ketika semua bentuk energi udah menjadi panas begitu, tidak ada bentuk energi lain lagi. Ya, tidak ada bentuk energi lain lagi selain energi panas. Jadi ketika semua bintang sudah meledak, ya, semua energi di bintang-bintang sudah habis, ya, semua pergerakan planet-planet semua sudah berhenti semuanya, ya, dan semuanya sudah statis total disebut heat death, di mana semua energi sudah berubah menjadi energi panas, jadi ya, tidak ada pergerakan apa-apa lagi, gitu. Ya, jadi tetapi tentu kita tahu bahwa alam semesta tidak akan berakhir dalam heat death, gitu ya. Atau saya jadi ketawa sedikit. Lebih tepatnya kita percaya bahwa memang alam semesta kita akan berakhir dengan heat death, tapi bukan seperti yang mereka bayangkan, melainkan akan dihancurkan oleh Tuhan dalam api, gitu ya. Dan ya, dan kalau orang yang tidak diselamatkan, ya memang ya, bahkan bumi dan langit yang lama akan hancur dalam unsur-unsur api sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru sebenarnya. Oke, tapi ya, ini adalah hukum termodinamika kedua. Ya. Oke, dan kita bilang bahwa tidak ada pengecualian terhadap hukum termodinamika 1 dan 2. Terutama kalau kita, tapi kita harus ingat bahwa hukum ini berlaku untuk sistem yang tertutup, sistem lokal yang tertutup. Ya. Sistem lokal yang tertutup itu apa sih maksudnya? Nah, ini ya. Jadi sistem lokal yang tertutup maksudnya begini. Ini saya pakai ke sini lagi deh ya. Misalnya kita bisa bikin suatu sistem lokal. Ini ya, suatu sistem ya yang tertutup. Ya, tertutup itu berarti apa? Berarti tidak ada energi yang keluar, tidak ada energi yang masuk. Ya, jadi keluar ataupun masuk tidak ada ya.
maka berlakulah ya hukum termodinamika satu tadi yang saya tulis T1 ya, dan hukum termodinamika 2 di dalam sistem yang tertutup ini ya. Sehingga energi ya di dalam sistem ini ya, itu akan selalu konstan. Jumlahnya konstan, hanya berubah-ubah bentuk ya. Berubah-ubah bentuk, tetapi entropi terus meningkat. Ya, entropi terus meningkat sehingga akan semakin tidak teratur ya, dan semakin tidak teratur ya, dan energi yang berguna akan semakin berkurang sampai ujung-ujungnya nanti itu tadi tinggal panas semuanya. Ya, nah karena tidak ada energi yang bisa keluar atau masuk, jadi makanya energinya konstan di sini. Ini sistem tertutup. Ya. Sistem tertutup. Tapi kalau misalnya ini adalah suatu sistem terbuka, ya, sistem terbuka, ya misalnya ini ya kita hapus di sini. Nah, misalnya kita hapus di sini, jadi ini sistem terbuka sekarang ya, terbuka. Oke, ini yang tadi tertutup, ingat ya bawahnya itu tutup. Gitu. Tapi kalau sistemnya terbuka, ya maka hukum termodinamika 1 dan 2 ini bisa tidak terlihat berlaku seolah-olah. Kenapa? Ya karena energinya kan bisa keluar, bisa juga ada yang masuk gitu dari luar gitu. Sehingga jadi misalnya ini terbuka ya. Jadi ini saya kasih garis-garis gitu kan. Karena dia terbuka sebenarnya. Maka kalau kita ukur energi yang di dalam sistem ini sistem terbuka ya, ya bisa saja energinya bertambah atau berkurang gitu. Karena ya memang bisa keluar masuk di sini. Dan entropinya juga bisa berkurang. Kenapa? Karena bisa ada intervensi luar. Ya, entropi ini kan ketidakteraturan semakin meningkat. Tapi kalau ada intervensi dari luar, ya, maka entropinya bisa menurun. Ya, contohnya tadi yang ruangan tadi itu. Kalau suatu ruangan dibiarkan begitu saja, dia akan tambah berantakan, tambah nggak jelas gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba ada orang dari luar masuk lalu beresin, ya itu berarti ada intervensi luar gitu. Kayak entropinya bisa menurun di situ. Paham ya? Nah, jadi kalau kita balik lagi ke sini, ya. Jadi terhadap suatu sistem lokal yang tertutup ini diterapkan tanpa pengecualian. Tapi kita harus paham bahwa sistem lokal yang tertutup penuh itu cuma ada di teori doang. Artinya tidak ada suatu sistem yang kita tahu sistem lokal yang benar-benar tertutup, gitu, benar-benar tertutup total. Artinya tidak ada dipengaruhi apapun dari luar, tidak ada gitu. Anda lihat misalnya suatu brankas yang brankas ya, tapi itu pun ada energi yang hilang dan bisa masuk gitu. Sekalipun brankas itu sangat kedap udara kayak atau apa gitu, tetap karena ada energi radiasi yang hilang di situ. Ya. Jadi ini hanya teori saja. Ya. Nah, tetapi terhadap suatu sistem lokal yang terbuka, kita bilang tadi, ya, hukum termodinamika 1 dan 2 diterapkan sebagai kecenderungan dasar, ya. Cenderung seperti itu. Benar dalam mayoritas kasus dengan pengecualian kondisi-kondisi spesial. Ya. Dan akan selalu melibatkan faktor-faktor luar sehingga kedua hukum tetap benar di alam semesta. Ya. Nah, tetapi kita tidak terlalu tertarik ya mengenai ini dan ini. Tapi coba kita lihat poin pertama ini. Nah, ini yang penting secara teologis juga. Ya. Terhadap alam semesta secara keseluruhan. Alam semesta secara keseluruhan atau kita sebut universe. Apakah hukum ini berlaku atau tidak? Oke.
Saya balik lagi ke sini. Oke, ini sistem tertutup, ini sistem terbuka. Kalau dia ada ini, bagaimana kalau dia alam semesta? Nah, kita lihat di sini ya. Misalnya saya di sini. Ini kita imajinasikan alam semesta. Ya, alam semesta. Ya, universe. Nah, apakah alam semesta ini terbuka atau tertutup? Begitu. Nah, kalau misalnya Anda adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, sekali lagi ya, kalau Anda tidak percaya Tuhan, maka alam semesta ini tertutup. Kenapa? Karena kalau Anda tidak percaya ada Tuhan, maka tidak ada apa-apa di luar alam semesta, gitu kan? Alam semesta ini adalah that's all there is, gitu. All there is. Jadi tidak ada hal lain lagi selain alam semesta material yang kita lihat sekarang ini. Tidak ada. Jadi alam semesta kita suatu sistem tertutup karena tidak ada apa-apa di luarnya. Begitu. Nah, ini berbeda dengan kita sebagai orang Kristen tentunya. Karena kita percaya di luar alam semesta ini ada, ya minimal ada Allah. Allah itu di luar alam semesta. Artinya dia lebih besar dari alam semesta ya. Allah itu transenden. Ya. Sehingga bagi kita sebagai orang Kristen, kita bisa saja berkata Allah bisa intervensi terhadap alam semesta dari luar. Oke, Allah bisa intervensi. Ya. Tapi bagi seorang ateis atau orang yang tidak percaya Tuhan, alam semesta ini adalah suatu sistem tertutup. Walaupun bukan lokal tapi global, tapi tertutup. Ya. Sehingga hukum yang tadi kita bilang, hukum termodinamika hukum termo 1 dan termo 2 ya. Termo 1 dan termo 2 ya. Ini berlaku full untuk keseluruhan alam semesta. Bahwa energi di dalam alam semesta ini konstan. Ya, konstan. Ya, tidak berubah, ya, hanya berubah-ubah bentuk tapi tidak pernah dihancurkan atau diciptakan. Tapi entropinya meningkat terus. Nah, tadi ingat entropi adalah ukuran ketidakteraturan atau keacakan, ya, atau ukuran ketidakbergunaan energi, gitu. Ya, energinya tetap terus ya, terjaga, tapi entropinya terus meningkat. Yang kalau entropinya sampai maksimum, ya, kalau entropi sudah maksimum berarti alam semesta kita sudah tidak teratur maksimum sudah, dan jumlah energi yang tidak lagi berguna, tidak dapat dipakai lagi sudah maksimum. Yaitu tadi kalau entropi sudah maksimum berarti kita sampai kepada yang diteorikan heat death tadi. Ya, heat death. Dimana tidak ada lagi energi lain di alam semesta ini selain panas yang menyebar secara merata di alam semesta, begitu. Sampai kepada heat death. Ini kalau entropi sudah maksimum. Ya, nah, tentu kita tahu bahwa alam semesta kita tidak akan sampai ke heat death ini yang mereka teorikan karena kita percaya ada Allah, ya. Allah akan intervensi di sini. Oke. Jadi paham di sini ya. Nah, saya ada satu pertanyaan dulu dari Nicholas, ya, penginjil Nicholas, Pak Steven. Saya pernah baca ada seorang ilmuwan membuat botol akuarium dan menciptakan ya suatu lingkungan ekosistem sendiri. Ya oke. Akuarium ya bisa kan? Akuarium kita isi air, kasih ikan, kasih apa segala macam, terumbu karang, macam-macam. Ya oke, nggak masalah. Katanya dia hanya membutuhkan sinar matahari. Oke, pertanyaannya apa ya? Maksudnya ya nggak masalah gitu.
ya kalau butuh sinar matahari ya berarti bukan sistem tertutup sebenarnya. Ya, bukan sistem tertutup, karena itu sekali lagi, makanya sistem tertutup yang lokal itu cuman teori doang, itu cuman dalam teori sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak ada sistem lokal yang benar-benar tertutup begitu. Ya, karena ya kita bisa bilang rumah saya ini tertutup, tapi kan tetap ada angin yang kadang bisa masuk, masih disinari matahari lain sebagainya, yang nggak mungkin lah sistem lokal yang tertutup itu cuma teori saja. Tapi berdasarkan teori itu memang kalau ada suatu sistem lokal yang tertutup itu hukum ini berlaku tanpa pengecualian sama sekali, gitu ya. Oke, tapi kondisinya tidak kacau atau masih terjaga. Oh, maksudnya begitu. Kenapa kondisinya ini ya? Enggak juga. Ya, coba aja dibiarin terus ya. Enggak juga ya, karena begini, nanti kita akan lihat ya, ada pengecualian juga ya. Karena sekali lagi itu tadi apa? Ada sinar matahari itu tadi. Ada energi, tapi oke, nanti kita bahas. Itu pertanyaan bagus. Kita simpan dulu ya. Nanti akan saya bahas itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, jadi alam semesta secara keseluruhan diterapkan tanpa pengecualian. Tetapi kalau sistem lokal yang terbuka diterapkan sebagai kecenderungan dasar. Nah, kecenderungan dasar kita bilang tadi. Bahwa segala sesuatu itu cenderung makin tidak teratur. Cenderung ya, benar dalam mayoritas kasus. Ada pengecualian nggak? Ada pengecualian. Nah, ini tadi kan ada pengecualiannya. Kondisi-kondisi spesial. Dan selalu melibatkan faktor luar. Ya, pasti ada faktor luarnya. Ya contohnya kalau di tadi ini ya di dalam akuarium tadi ada sinar matahari. Ya. Dan saya yakin si ilmuwan ini mungkin ada intervensi dia juga mungkin. Oke ya. Tapi oke, kita lihat nanti. Mungkin ada yang bilang nggak usah pakai akuarium kalau gitu. Lihat aja langsung aja di laut gitu kan. Di laut itu kan kayak akuarium besar gitu. Nah, oke, tapi coba kita lihat ini ya. Oke, kita balik sini. Ketidakteraturan tadi kita sebut ini adalah entropi ya. Ini adalah ukuran peningkatan energi yang tidak dapat dipakai untuk pekerjaan di alam ya, atau ukuran peningkatan ketidakberaturan dan keacakan. Yang semuanya cenderung meningkat ya, cenderung meningkat. Nah, kedua hukum ini berlaku juga untuk bidang ilmu hidup, informasi, sosial dan lain sebagainya. Ya, tapi kita melihat di fisika, di alam gitu. Oke. Nah, sehingga implikasi teologisnya apa? Ya. Implikasi teologisnya apa kalau berdasarkan sains nih. Jadi kita benar-benar dari sains kita ada implikasi terhadap teologi atau pemahaman kita tentang Tuhan. Sekilas seolah bahwa alam semesta ini kekal. Karena hukum termodinamika satu, yaitu bahwa apa? Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Kalau energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan, ya, maka berarti gimana dong? Apakah alam semesta ini sudah dari kekal kalau begitu? Energinya sudah ada dari sananya. Tapi ini bertentangan dengan kesimpulan berikut. Ya. Kalau entropi itu terus meningkat, kalau entropi terus meningkat, maka lama-lama akan menuju apa? Entropi yang maksimum tadi kita bilang. Nah, entropi yang maksimum itu yang tadi kita bilang itu adalah heat death, atau namanya adalah static death atau heat death ya. Kematian statis di mana itu tadi tidak ada lagi energi yang berguna gitu. Semuanya tinggal energi panas saja. Jadi ini kematian statis, tidak ada pergerakan sama sekali, ya, tidak ada reaksi apa-apa, semuanya tinggal
ya, panas yang merata di alam semesta. Static death. Ya, jadi ini menuju kalau entropi ya sudah maksimum ya di alam semesta ini. Ya, entropi maksimum. Ya. Tetapi kalau kita gabungkan hukum termodinamika 1 lalu hukum termodinamika 2, kalau kita gabung ini, maka kita sampai pada kesimpulan sebenarnya tidak mungkin alam semesta ini sudah berjalan sepanjang kekekalan. Jadi tidak mungkin alam semesta ini sudah kekal gitu. Karena kalau alam semesta kita ini kekal, berarti kan sudah berjalan tidak terhitung banyaknya waktu gitu kan. Misalnya kalau saya bilang gini, alam semesta kita ini berapa usianya? Nah, kita percaya dalam Alkitab dalam hitungan ribuan tahun ya, 6.000 tahun mungkin 7.000 atau pokoknya sekitar 6.000-an ya, maksimum 10.000 lah. Nah, tapi kalau misalnya alam semesta kekal, alam semesta kita kekal, berarti kan tidak ada batasan waktu gitu. Berarti sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali. Sudah kekal. Nah, kalau alam semesta kita sudah kekal, berarti waktu yang tak terhitung banyaknya sudah berlalu. Berarti entropinya pasti sudah maksimum gitu. Karena dengan berjalannya waktu kan entropi semakin meningkat gitu. Besok entropi dunia ini lebih banyak daripada hari ini. Hari ini entropinya lebih banyak dari kemarin. Ya kan, 2 hari lagi entropi lebih banyak dari besok. Dan seterusnya. Ini kalau kita tarik, loh, alam semesta kita sudah berapa lama kalau gitu? Oh, sudah kekal, sudah dari kekal. Kalau alam semesta kita sudah dari kekal, maka jumlah waktu yang berlalu kan juga sudah kekal, infinite berarti kan? Kalau jumlah waktu yang berlalu sudah infinite, maka berarti entropi sudah maksimum. Sudah maksimum. Dan sudah mengalami apa? Kalau misalnya alam semesta kita kekal, mestinya kita sudah sampai kepada tadi ini, static death atau heat death. Ya. Nah, ini adalah cara lain bagi kita untuk sampai kepada kesimpulan bahwa alam semesta kita pasti memiliki permulaan. Jadi tidak mungkin sudah berlangsung untuk waktu yang infinite. Alam semesta kita tidak mungkin kekal. Alam semesta kita pasti punya permulaan. Ya. Nah, ini adalah cara lain pembuktian alam semesta kita punya permulaan. Sehingga dari situ nanti kita bisa masuk ke argumen kosmologis kalam, ya, bahwa segala sesuatu yang punya permulaan itu pasti punya penyebab. Dan kalau alam semesta punya permulaan, harus ada penyebabnya alam semesta. Penyebab alam semesta itu kita sebut Allah. Gitu. Kembali ini adalah pembuktian adanya Allah berdasarkan sains. Oke, lebih lanjut lagi kita bisa berkata, hukum pertama termodinamika menyatakan alam semesta tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Karena di dalam alam semesta sendiri energi tidak bisa diciptakan ataupun dihancurkan. Sehingga pertanyaannya adalah dari mana datangnya energi ini? Ya. Berarti harus ada intervensi luar tadi kita bilang. Intervensi luar dari alam semesta apa? Ya Allah kalau begitu. Ya, jadi alam semesta tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Hukum kedua menyatakan alam semesta pasti memiliki permulaan. Karena kalau alam semesta tidak punya permulaan, melainkan sudah berlangsung kekal, masa entropi sudah maksimum dan kita sudah sampai kepada kematian statis mestinya. Ya, maka satu-satunya kesimpulan kalau kita gabungkan hukum pertama dan hukum kedua adalah ada seorang pencipta, ada pribadi di luar alam semesta yang bisa mengintervensi, menciptakan alam semesta itu dan men-setting bahkan hukum termodinamika 1 dan 2 pun dia yang setting. Ya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan di dalam Alkitab, ya, Alkitab memberi jawab asal usul kedua hukum ini. Oke? Misalnya Kejadian 2 ayat 2-3, Allah beristirahat. Ingat bahwa Allah menciptakan dalam
6 hari. Dan waktu 6 hari ini energi ada diciptakan. Contohnya tadi itu, pada hari pertama Tuhan berkata jadilah terang. Karena sebelum Tuhan berkata jadilah terang, bumi gelap dan kosong, ya. Kosong, tidak berisi, gelap, belum ada energi. Lalu tadi sudah kita baca kan, Roh Allah merahefet atau melayang-layang atau bervibrasi sehingga muncul energi di situ. Nah, jadi Tuhan ciptakan energi. Sampai kapan? Sampai kapan tindakan penciptaan spesial Tuhan? Sampai 6 hari, sampai hari ke-6. Kemudian Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Tuhan istirahat pada hari ke-7. Nah, barulah setelah hari ke-7 ini berarti tidak ada lagi energi yang diciptakan. Dan di Ibrani 1 ayat 3 berkata Kristus menopang segala sesuatu yang ada, sehingga tidak ada energi yang dihancurkan. Jadi kita bisa berkata bahwa hukum termodinamika pertama itu baru mulai berlaku pada hari ke-7 penciptaan. Pada hari ke-7 penciptaan, yaitu hari Tuhan beristirahat, tidak ciptakan lagi, itu hukum termodinamika pertama mulai berlaku. Jadi selama 6 hari penciptaan Tuhan menciptakan energi. Setelah itu energi dijaga. Dan bukan berarti tidak ada entropi, tapi selalu diimbangi, ya. Lalu kapan hukum termodinamika kedua mulai berlaku? Nah, kita bisa melihat bahwa hukum termodinamika kedua berlaku itu setelah kejatuhan dalam dosa, ya. Setelah kejatuhan dalam dosa, maka segala sesuatu cenderung menurun, ya. Itu yang Tuhan katakan di Kejadian pasal 3 kepada manusia. Tuhan bilang apa? Ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Nah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Ingat ya, dengan susah payah. Ya, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, ya, menjadi tanah. Jadi manusia akan kesulitan dia untuk mendapatkan makanan. Makanan kan sesuatu yang berguna kan. Diperlukan energi, diperlukan usaha besar, dan kalau tidak, ya manusia akan mati, ya, akhirnya terurai, ya, menjadi semakin entropi semakin meningkat, ya, dari manusia menjadi debu, begitu. Dan di dalam Roma 8 ayat 22, di mana dikatakan seluruh makhluk ikut menderita sakit bersalin, maka hukum ini berlaku untuk semua wilayah kekuasaan manusia, yaitu dunia dan dunia ciptaan ini, ya. Oke, ayat-ayat yang menyatakan hukum termodinamika kedua, contohnya adalah di dalam Mazmur, ya, 102. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa firman Tuhan begitu hebat, ya. Dia sudah bisa menyatakan inti dari hukum ini ribuan tahun sebelum Yesus. Oke, saya bacakan Mazmur 102 ayat 27. Ayat 27. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Jadi, ya, alam semesta akan binasa, tapi Tuhan tetap. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Menjadi usang seperti pakaian. Jadi makin menurun, gitu, makin menurun. Ya. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Jadi alam semesta akan menjadi usang seperti pakaian, menggambarkan suatu penurunan di sini, penurunan. Jadi ini sudah dinyatakan oleh Tuhan. Dan manusia melihatnya sendiri dalam kematian. Di sini, ya. Oke. Kemudian kita melihat bahwa entropi versus evolusi. Sebenarnya hukum kedua bertentangan dengan evolusi, di mana entropi menyatakan bahwa alam semesta kita mengarah ke bawah, yang tadi kita baca di Mazmur 102 tadi, ya, di Yesaya sama juga, ya. Sedangkan evolusi menyatakan bahwa alam semesta mengarah ke atas. Alam semesta mengarah ke atas. Wah, ini salah, ya. Sebenarnya alam semesta mengarah ke bawah, begitu, ya, ke bawah. Ini. Ingat bahwa hukum termodinamika kedua adalah hukum, makanya disebut hukum tadi, ya, law.
yang telah diobservasi, telah dibuktikan berulang kali, sedangkan evolusi tidak pernah diobservasi atau dibuktikan. Ya, makanya yang tadi di awal kita ada bicara, evolusi itu paling banter, paling maksimum itu kita kasih status hipotesis sebenarnya. Ya, paling banter. Ya. Walaupun sekali lagi orang dunia menyebutnya teori. Jadi ini ya, masih ingat tadi kita bilang kan ada hipotesis, teori, hukum. Nah, memang kalau sesuatu disebut teori di dalam sains itu sebenarnya sudah kuat, sudah lumayan kuat. Ya, tapi sebenarnya kita bilang evolusi itu tidak pantas dikasih gelar teori sebenarnya. Ya, jadi itu agar kita pahami di sini. Karena ya kita bilang ya, jadi evolusi, balik lagi ke sini, saya kasih sedikit. Evolusi berkata bahwa ya misalnya ini alam semesta, ya, sekali lagi alam semesta. Nah, di dalam evolusi tadinya tidak ada makhluk hidup, lalu tiba-tiba makhluk hidup muncul, life. Tadinya tidak ada makhluk hidup, tiba-tiba makhluk hidup muncul. Dan kehidupan ini makin lama makin kompleks. Dari tadinya bersel satu, ya, menjadi bersel banyak, terus makin kompleks, sampai akhirnya manusia. Ya, manusia, ini saya gambar aja deh. Sampai manusia, gitu. Jadi makin lama makin kompleks, makin teratur, organisasinya makin bagus. Tapi kita melihat ini sebenarnya bertentangan dengan hukum termodinamika kedua. Ya, dan yang kita lihat sebenarnya adalah penurunan. Ya, penurunan. Yang kita lihat adalah penurunan. Jadi menurut Alkitab awalnya Tuhan ciptakan full, ya, manusia hari 1 sampai hari 6. Manusia baik-baik, ya, tapi kemudian makin lama makin turun setelah jatuh dalam dosa. Ya. Bukan bagi kita percaya bahwa jumlah makhluk hidup itu jenisnya bukan makin bertambah, yang ada makin berkurang, gitu. Makin berkurang. Kenapa? Karena ada yang punah, ya kan? Jadi bukan kayak kalau evolusi kan kehidupan makin bertambah banyak, tadinya hanya ada makhluk bersel satu. Nah, makin banyak di sini. Yang kita temukan sebaliknya. Yang ada adalah kepunahan. Misalnya, yang dulu ada dinosaurus kan punah. Jadi bukan makin banyak jenis makhluk hidup, makin sedikit sebenarnya. Makin sedikit. Nah, tapi kita harus hati-hati karena variasi dalam jenis itu bisa, ya. Tapi itu jenisnya sama. Jadi misalnya contohnya gini, nanti itu akan kita pelajari waktu kita bahas evolusi lebih lanjut lagi ya. Tapi anjing misalnya, nah di dalam sekitar 200-an tahun terakhir, ya, itu jumlah variasi anjing meledak karena manusia mulai pintar untuk bikin anjing ras, gitu ya. Jadi itu sekitar pokoknya ratusan tahun yang lalu belum ada lah yang kita sekarang sebut anjing herder. Ya, lalu apalagi Chihuahua, macam-macam lah semua itu ya, Dachshund, apalagi pokoknya semua anjing-anjing ras itu dulu ratusan tahun yang lalu belum ada. Ya, lalu manusia mulai ya kawinkan anjingnya secara selektif, muncullah anjing-anjing jenis ini. Jadi kita bisa bilang, wah lihat nih variasinya bertambah banyak. Benar, itu variasi di dalam satu jenis, yaitu jenis anjing. Tetapi anjing dengan kucing misalnya ini dua jenis yang berbeda. Ya, dan ini nggak bisa dia nyebrang itu nggak bisa. Anjing nggak bisa jadi kucing nggak bisa jadi anjing, kan? Ya, jadi kalau variasi di dalam satu jenis, kucing ini kan juga ada banyak variasinya. Di dalam kucing banyak sekali variasi. Dalam anjing banyak sekali variasi, kan? Nah, ini tiap-tiap jenis. Ya, ini kalau di eksegesis
Kejadian, masih ingat kita sebut ini satu min ya, satu jenis makhluk hidup. Min ya, sehingga disebut baraminologi. Ya, jadi evolusi bilang makin meningkat, sebenarnya makin menurun. Dan ada banyak jenis yang hilang, seperti jenis-jenis dinosaurus, seperti jenis T-Rex misalnya. T-Rex nggak ada lagi sekarang. Berarti ada yang hilang kan? Bukan ya, ada yang hilang di sini. Nah, sebenarnya teori evolusi ini bukan hanya masalah makhluk hidup. Anda tahu bahwa mereka punya teori evolusi tentang agama juga, ya. Sehingga dalam teori evolusi agama, dulunya adalah animisme yang pertama, manusia melihat api, wah kagum menyembah api, ya. Melihat guntur menyembah guntur, bukan anisme, mana sini? Animisme. Ya. Animisme, dinamisme. Nah, jadi manusia, mereka ingat bahwa dalam teori evolusi kan manusia awalnya kan bodoh gitu kan. Manusia gua, pertama animisme ya muncul, lalu kepada apa? Makin meningkat sedikit ya. Ya kepada inilah intinya apa? Kayak semacam ini ya. Mungkin intinya ya oke lah, kita langsung aja politeisme ya, pada banyak Allah. Baru apa? Monoteisme. Nah, jadi menurut teori evolusi, ini evolusi agama nih. Jadi evolusi itu mereka bikin bukan cuman evolusi makhluk hidup, agama pun dianggap berevolusi gitu. Ya. Jadi monoteisme itu sudah bentuk evolusi agama yang paling tinggi menurut mereka. Ya, makanya mereka anggap kayak agama Yahudi yang mereka anggap monoteis pertama, Yahudi kan. Baru dari Yahudi muncul Kristen, lalu Islam, monoteis. Dan jadi mereka anggap ini belakangan gitu. Monoteisme itu belakangan. Ya. Makin lama makin terstruktur. Nah, ini juga kebalikan dari apa? Apa yang Alkitab katakan? Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu awalnya apa? Monoteis. Karena Adam dan Hawa tahu persis tentang Tuhan. Ya. Jadi dimulai dengan kebenaran, gitu. Kebenaran yang lama-lama makin turun. Ya. Walaupun kita percaya tetap ada remnant ya, remnant atau yang tersisa yang mempertahankan ini. Ada remnant, ada sisa di sini. Ya, tapi yang benar adalah dimulai dengan kebenaran, lalu menyimpang, belakangan penyimpangan. Nah, ini bertentangan dengan teori evolusi agama yang diajukan oleh mereka. Ya. Oke, jadi berbeda sekali, bukan hanya masalah makhluk hidup di sini, ya, tapi juga evolusi agama. Oke, karena mereka tidak percaya agama itu adalah hasil dari revelation atau pewahyuan. Tapi mereka mau menjelaskan agama sebagai suatu hasil pemikiran manusia saja. Oke, nah Oke, tetapi tentu mereka mau berargumen ya, oh tidak, ini kesimpulan-kesimpulan ini tidak seperti itu ya. Mereka bisa bilang argumennya hukum ini bisa saja tidak benar katanya. Ya, sebagian bilang gitu. Bisa jadi hukum termodinamika 1 dan 2 tidak benar, tapi ini lemah karena sudah disebut hukum, karena sudah kuat sekali di observasi di mana-mana. Lalu mereka ada bilang juga hukum ini hanya berlaku untuk sistem tertutup, sedangkan bumi adalah sistem terbuka. Ya, bumi adalah sistem terbuka. Ya, tapi kita bilang begini, walaupun bumi adalah sistem terbuka, tapi alam semesta secara keseluruhan itu tertutup. Ya, jadi jangan stop sampai di bumi dong. Alam semesta secara keseluruhan itu tertutup. Ya, jadi kenapa bisa terjadi evolusi di alam semesta secara keseluruhan? Ya kan? Lalu
mereka bilang ada banyak kasus yang berlawanan dengan hukum ini. Misalnya, benih jadi pohon. Ini kan dari sederhana menjadi kompleks. Embrio menjadi manusia, ini juga dari sederhana menjadi kompleks. Nah, berarti apa? Ini bukan entropi dong, ini tambah kompleks nih. Benih jadi pohon, embrio jadi manusia. Nah, berarti evolusi mungkin terjadi katanya. Tapi benarkah demikian? Tentu tidak ya. Memang benar bahwa dari suatu benih bisa jadi pohon itu luar biasa. Benih ya, ini contoh benih di sini di tangan seseorang. Ya, tapi dia bisa jadi pohon yang begitu besar. Tapi kita bilang, ya, ingat sebenarnya hukum ini berlaku. Ya. Hanya saja karena ada energi yang masuk, ya, ada energi yang masuk, tetapi energi yang masuk pun tidak langsung berarti bisa tambah kompleks. Ya. Ada 4 syarat agar keteraturan meningkat. Ya. 1, sistemnya harus terbuka. Nggak boleh tertutup. Terbuka berarti ada energi luar yang masuk. Ya, contohnya benih. Kalau supaya benih bisa jadi pohon, dia harus mendapatkan energi. Ya. Makanya harus ada cahaya, harus ada air hujan, energi matahari lain sebagainya. Embrio untuk bisa jadi bayi dan manusia yang besar, dia harus dapat energi, nutrisi dari ibunya dan sebagainya. Ya. Tapi selain itu harus ada program untuk mengatur energi yang masuk itu. Harus ada programnya. Kalau cuma dikasih energi, ya, kalau hanya energi masuk saja tidak ada programnya, itu ibarat memasukkan banteng ke toko keramik gitu. Banteng itu kan penuh energi ya. Tapi Anda masukkan ke toko keramik, yang didapatkan kehancuran dan ketidakteraturan. Nah, jadi ada energi yang masuk, misalnya ini benih ini, ya benih biji mangga, biji durian. Kenapa dia bisa jadi pohon durian? Karena ada DNA-nya, ada programnya di situ. Ya, kenapa embrio bayi bisa jadi bisa berkembang? Karena ada programnya, ada DNA-nya di situ. Ya. Dan harus ada mekanisme untuk mengubah energi yang masuk menjadi keteraturan. Jadi kalau misalnya di embrio, ya bayi atau janin di dalam tubuh seorang ibu, nah ini di kedokteran kan kita belajar. Harus ada sistemnya. Nggak bisa juga misalnya energi dari ibu. Energi dari ibu itu apa sih? Darah misalnya. Terkandung dalam darah ibu. Tapi kalau diguyur saja ke embrionya kan nggak ada gunanya. Kalau misalnya saya ambil darah apapun saya guyur ke Anda sekarang, ada efeknya nggak? Nggak, paling Anda jadi jijik aja. Karena tidak ada mekanisme mengubahnya. Tapi di dalam embrio ada, yaitu dalam sistem plasenta itu. Atau yang kita sebut ari-ari. Ya. Jadi di ari-ari atau plasenta, disitulah darah ibu dengan darah anak ketemu, tapi nggak ketemu langsung, dipisahkan oleh sebaris sel yang tipis di situ, sehingga energi atau glukosa ya dan semua zat-zat lain yang dibutuhkan dari darah ibu pindah secara osmosis ke darah anak gitu. Jadi itu sistemnya, harus ada sistem itu gitu. Kalau tidak ada sistem itu juga nggak bisa. Ya, jadi 4 syarat agar keteraturan meningkat. Sistemnya harus terbuka, artinya harus bisa ada intervensi luar, lalu ada energi yang masuk, ya, dan ada program untuk mengatur energi yang masuk itu untuk menambah kompleksitasnya, dan harus ada mekanisme untuk mengubah energi yang masuk menjadi keteraturan. Gitu. Dan ini semua mengindikasikan harus ada desain, Ya. Nah, saya balik ke tadi pertanyaan Nicholas, gitu kan? Oke, seorang ilmuwan membuat akuarium, menciptakan suatu lingkungan ekosistem tersendiri. Saya garis bawahi pertanyaan Nicholas tadi, menciptakan suatu lingkungan ekosistem. Berarti kan harus ada yang ciptakan gitu. Nah, jadi ekosistem ini adalah sistemnya, gitu. Sistemnya ada mekanismenya di situ untuk mengubah energi yang masuk menjadi keteraturan dan lain sebagainya.
Ya, jadi sama sekali tidak membuktikan bahwa hukum ini nggak berlaku, karena kalau dibiarkan lama-lama juga pasti lama-lama akan cenderung tidak teratur juga sih, gitu ya. Hanya karena sudah ada sistemnya, maka dia bisa untuk sementara waktu terlihat berkembang, begitu. Terlihat berkembang, ya. Dan kita harus ingat juga bahwa akhirnya embrio yang menjadi manusia dan benih yang menjadi pohon itu harus di-maintain dengan luar biasa kuat. Itu pun lama-lama mati juga akhirnya. Pohon yang begitu kompleks itu akan mati juga, dan manusia yang begitu kompleks itu akan mati juga. Sekalipun sudah di-upkeep, di-maintain dengan begitu segenap tenaga lah, ya. Kita cari makan segala macam, tapi ujung-ujungnya tetap mati juga. Ya. Nah, sehingga kita bilang hukum termodinamika ini sangat kuat. Orang evolusionis menyadari permasalahan yang mereka hadapi, ya, sehingga mereka mencoba berbagai hal, ya. Ada yang mencoba mengatakan bahwa kedua hukum ini dapat tidak berlaku di suatu ruang dan waktu yang tidak dapat kita observasi. Ya, tapi kalau misalnya ini jawaban mereka, maka kita bilang ini bukan sains namanya, karena kalau tidak dapat diobservasi ya bukan sains, gitu. Lalu ingat bahwa minggu lalu kita ada belajar Fred Hoyle, ya. Fred Hoyle yang tadinya ateis, yang waktu dia ateis, dia mengajukan model steady state, bahwa bukan Big Bang, ya. Dia penolak Big Bang waktu itu. Dia bilang alam semesta kita sudah ada dari sananya, ya. Model ini steady state menyatakan bahwa di suatu tempat tertentu yang tidak kelihatan ada produksi hidrogen, ya. Tapi kita bilang sekali lagi, kalau tidak kelihatan maka pasti bukanlah sains, berarti cuma tebak-tebakan doang ini, ya. Dan Paul Davies berkata misteri terbesar adalah dari mana datangnya keteraturan di dunia ini, ya, karena keteraturan semakin menurun, ya, keteraturan semakin menurun. Jadi gini, dunia kita ini seperti, Anda pernah lihat nggak mainan? Anda ingat ya mainan yang perlu kita puter ininya, terus kita lepas, dia bakal ting tung ting tung ting tung gitu kan. Lalu kalau sampai pernya habis, truk, berhenti dia. Nah, sama alam semesta kita seperti itu. Jadi ada yang sudah mengeker atau menginikan pernya, lalu dilepas, ting tong gitu kan. Nah, begitu habis, selesai gitu mestinya. Ya, tapi kita bilang, jadi ada sejumlah keteraturan di dunia ini awalnya yang semakin lama semakin berkurang. Tapi pertanyaan kita adalah, keteraturan awalnya dari mana gitu, ya. Sekali lagi jawabannya adalah dari Tuhan. Evolusionis juga lupa bahwa ia tidak menyatakan bahwa evolusi hanya terjadi di bumi, tapi di seluruh alam semesta. Dan ingat, seluruh alam semesta itu adalah sistem tertutup menurut mereka. Jelas melanggar hukum kedua termodinamika, ya. Dan mengenai pertumbuhan atau kehidupan makhluk hidup, semua bisa terjadi dengan susah payah, tidak alami, melalui usaha yang keras, dan itu pun hanya untuk sementara. Karena ujung-ujungnya toh mati juga, dan kembali kepada debu dan tanah. Oke, energi fisik semakin lama semakin menumpukan entropi. Tapi apa kata Tuhan? Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Oke, kita tahu entropi makin memperburuk, ya, kondisi jasmani kita, tapi kondisi rohani kita bisa semakin baik. Dan terakhir, Zakaria 4:6. Inilah firman Tuhan pada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, roh Tuhan, ya, lebih daripada masalah energi, ya, keperkasaan, kekuatan. Dan Efesus 1:19, what is the exceeding greatness of his power to us who believe according to the working of his mighty power. Jadi kuasa yang besar dari Tuhan. Oke, pas ya, habis slide kita, dan pas waktu kita jam 9. Ya, moga-moga ini semua membuat kita semakin paham banyak hal tentang energi,
baik dari sisi sainsnya, tadi kita bicara mengenai beberapa hal, tapi juga hubungannya dengan kesimpulan-kesimpulan teologis, ya, atau bagaimana itu memimpin kepada Tuhan kalau kita memahami hukum termodinamika pertama dan hukum termodinamika kedua. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan stop sampai di sini. Mungkin ya tadi karena sempat jatuh ini ya internetnya, saya matikan video, tapi ya mestinya cukup jelas dari audio saja. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Kami selesai membahas ini. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat pada kami dalam ciptaan-Mu. Segala sesuatu yang Kau lakukan justru menuntun kepada Engkau kembali, dan mampukan kami untuk memahami ini untuk diri kami sendiri dan juga untuk nanti orang-orang lain. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Selamat malam, Maranatha semuanya.